Cinta di atas debu Bangkok. Narasi dimulai dengan musik lembut dan pemandangan kota Bangkok di sore hari. Pernahkah kau percaya bahwa cinta bisa menyeberangi samudra, menembus batas status sosial, dan tumbuh di tempat paling tak terduga? Hari ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah-kisah cinta yang bermula dari gemuruh mesin bangunan di tengah hiruk pikuk Bangkok. Namanya Alia binti Hasan Al-Fahri, cantik, anggun, dan anak dari salah satu konglomerat terbesar di Arab Saudi sejak kecil. Alia hidup di istana emas, segala keinginannya terpenuhi, namun hatinya sunyi. Suatu hari, ayahnya mengirimnya ke Bangkok untuk mengurus proyek properti keluarga mereka. Alia pun tinggal sementara di hotel mewah di tengah kota, sibuk memantau pembangunan gedung pencakar langit milik ayahnya. Dan disitulah dia melihatnya. Pemuda itu sedang mengangkat semen. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya terkena debu, tapi sorot matanya teduh, tenang, seperti mata air di padang pasir. Namanya Reza, seorang pemuda asal Jawa Tengah, Indonesia. Ia datang ke Bangkok untuk menjadi TKI, bekerja sebagai kuli bangunan demi menghidupi orang tuanya di kampung. Awalnya, Alia hanya memperhatikan dari kejauhan. Tapi entah kenapa, hatinya tertarik. Bukan karena rupa, tapi karena cara Reza bekerja. Penuh hormat, penuh kesungguhan. Ia berbeda dari pria kaya yang selama ini mengejar Alia hanya karena harta. Alia pun diam-diam mencari tahu siapa Reza. Ia menyamar meninggalkan mobil mewah dan gaun-gaun mahal, lalu datang ke proyek dengan pakaian sederhana, berpura-pura sebagai mahasiswi arsitektur yang sedang magang. Dan dari sanalah semuanya bermula. Hari demi hari, mereka bicara tentang hidup, tentang kampung halaman, tentang impian. Alia mulai jatuh cinta. Dan yang mengejutkan, Reza pun merasakan hal yang sama. Tapi Reza ragu ya tahu siapa dirinya. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda, katanya suatu malam saat mereka duduk di warung kecil dekat sungai. Tapi Alia hanya tersenyum, lalu menjawab, "Hatiku tidak peduli kamu dari dunia mana. Hatiku hanya tahu, aku ingin bersamamu." Namun, dunia tidak semudah itu menerima cinta mereka. Ayah Alia marah besar saat mengetahui hubungan putrinya dengan seorang kuli bangunan. "Dia hanya ingin hartamu," teriaknya. Alia pun diancam akan dipulangkan ke Riyadh, dijodohkan dengan pengusaha minyak kaya raya. Tapi apa Alia menyerah? Tidak. Justru malam itu, ia nekat membawa koper kecil, meninggalkan hotel, dan datang ke kontrakan sederhana tempat Reza tinggal. "Kalau kamu tidak bisa masuk ke duniaku, maka aku yang akan masuk ke duniamu," ucapnya dengan air mata. Reza terdiam. Dunia serasa berhenti. Ia tahu keputusan Alia akan mengubah segalanya, dan ia tidak bisa membiarkannya sendiri. Beberapa hari kemudian, mereka menikah diam-diam di sebuah masjid kecil, hanya disaksikan oleh beberapa teman TKI dan warga lokal. Cinta mereka tak mewah, tapi tulus, tak diselimuti emas, tapi penuh kehangatan. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, terjadi keajaiban. Sebuah media lokal meliput kisah cinta mereka yang unik dan viral. Reza pun mendapat tawaran kerja dari perusahaan konstruksi ternama. Alia yang dulu hanya putri konglomerat kini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan. Bahwa cinta sejati bukan tentang harta, tapi keberanian untuk memilih. Dan tahukah kamu, ayah Alia yang awalnya marah, akhirnya luluh saat melihat Reza memperlakukan putrinya dengan begitu hormat dan penuh cinta. Ia pun datang, meminta maaf, dan akhirnya menerima Reza sebagai menantu. Kini, Alia dan Reza tinggal di Indonesia, membangun rumah kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Mereka bahagia, tak mewah, tapi cukup. Karena bagi mereka, cinta yang sederhana adalah cinta yang paling luar biasa.
Musik lembut mengalun, fade out dengan pemandangan sawah hijau dan matahari terbenam.